menghibur diri apa? Kau aja udah nggak becus suara kau itu, ha? Kenapa nyamar? Takut ketahuan belangnya. Panggil si Juma segala, nggak ada apa-apanya, nggak ngair sama saya, ya. Paling ngeles. Kayak Juma ngomong, Sunnah.com kopasan, kan goblok gitu loh. Sunnah.com itu untuk mencari hadis yang kita inginkan. Dia bilang kopasan, karena saking gobloknya itu, ya. Termasuk tahta, jangan-jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Allah pencipta langit dan bumi, bukanlah esensi yang diciptakan atau dilahirkan oleh manusia. Anda mengatakan saya goblok. Sekarang saya mengimani Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Dan Tuhannya Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan. Nah, apakah saya goblok berarti Yesus juga goblok? Karena ajaran saya tentang konsep ini sama. Jawab. Iya, kenapa Allahmu tidak menyuruh kamu menyembah dia di Arsi? Hah? Tapi menyuruh kamu menyembah batu di Arab. Ini aneh loh. Ini masa iya Allah jadikan umatnya musyrik sendiri? Kan bukannya firman An-Nisa 116 berkata, Allah tidak membiarkan dirinya dipersekutukan dengan benda apapun. Lalu apa maksudnya? Kalian disuruh sembah Ka'bah, bukannya sembah Allah di Arsi. Coba tunjukkan dalilnya bahwa ada perintah menyembah batu di Arab. Silakan. Iya, saya sudah berkata berapa kali, ribuan kali sudah saya katakan. Yesus itu maha kuasa, tapi maha lemah. Maha tahu, tapi maha tidak tahu. Bagaimana sih orang-orang Islam yang tidak paham? Ya, makanya otak-otak Islam ini selalu digunakan memahami Yesus yang tidak dapat dipahami itu. Dia adalah yang maha kuasa, yang datang dari surga kedua ini. Dia maha kuasa, tapi maha lemah. Dia maha tahu, tapi maha tidak tahu. Bagaimana sih orang-orang ini? Yesus itu wujudnya, tubuhnya seorang laki-laki yang ganteng. Rambutnya panjang terurai. Itu Yesus. Yang namanya laki-laki lengkap, sempurna, ya punya barang. Barang ajaib. Yang bisa mengeluarkan anak cucu. Begitu. Ya suka-suka Tuhan. Mau punya barang, mau kagak, yang penting Tuhan itu bencong. Ini jawabannya, Yuas. Kamu mendengar para penerjemah pendeta yang tidak tepat, ya. Jasmani manusia Yesus itu 100% manusia, rohnya Yesus itu rohnya manusia. Tapi Anda harus mengerti, jasmani manusia Yesus bukan berasal dari keturunan Adam Hawa, melainkan berasal dari firman Tuhan, yaitu pribadi Tuhan sendiri yang telah menjadi manusia. Hal ini yang Anda harus mengerti. Yesus itu benar-benar manusia. Yesus rohnya roh manusia. Ya? Nah, Anda mendengar penjelasan para pendeta yang amburadul. Ya? Zuma, mengapa engkau katakan Bismillahirrahmanirrahim? Boleh tanya siapa yang pertama kali mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim? Kalau emang goblok ya emang goblok. Kan kamu bilang Sunnah.com, kau bilang kopasan, ya. Nah, makanya itu belajar dulu ya pintar Juma. Kenapa saya awali dengan Bismillah? Karena ucapan Bismillah itu adalah penggenapan daripada nubuatan yang ada di dalam kitabnya Bani Israel, Ulangan 18 nomor 19. Makanya saya awali dengan Bismillah. Ya. Ismail dabarai aser ya daber bismi anoki edros mein maut. Ayo. Jadi yang menggenapi itu hanya Al-Quran. Di dalam ayat ini jelas dikatakan bahwa Nabi itu ketika dia datang,
dia akan mengatakan sesuatu demi namaku. Bismillah. Makanya segala sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu selalu dimulai dengan nama Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini nubuatan. Nubuatan ini kemudian digenapi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Firmanku yang akan diucapkan Nabi itu demi namaku. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya digenapi di dalam ajaran Islam. Wahaya hais aser lo yisma. El debarai aser de daber bismi anoki edros me inmo. Jadi ajaran para nabi yang menubuatkan tentang datangnya sosok nabi yang mengucapkan dengan nama Allah itu hanya Rasulullah Muhammad SAW. Bismillah. Nah, kalau di agamamu ada juga penggenapannya. Tapi di agamamu itu ya menggenapi Amsal 7 nomor 18, nomor 19. Marilah kita ya memuaskan birahi sampai pagi karena suamiku lagi tidak ada di rumah, dia sedang dalam perjalanan jauh. Itu di dalam agamamu. Paham? Apa yang dibenarkan? Kita sudah di jalan yang lurus. Lu yang masih minta jalan lurus. Markus 5 nomor 2 sampai nomor 6. Iblis itu berada pada tubuh manusia yang menyembah kepada Yesus. Ayo VN Gus. VN, jangan takut Gus. Orang yang mempraktekkan menyembah Yesus itu adalah orang yang kerasukan setan. Orang yang kerasukan roh iblis. Di dalam kitabmu dinyatakan itu. Ngaku ndak? Kalau Yesus tidak pernah naik ke surga, mengapa dituliskan nanti dia akan turun dari surga untuk menghakimi dan mengatakan salib dan babi? Itulah gembel teologi yang benar. Tidak ada Gus, tidak ada Yesus naik ke surga. Yang ada adalah Yesus naik ke langit. Surga dan langit itu beda. Jadi jangan kamu karena kerasukan roh iblis sampai kamu mengajarkan tipu-tipu dan dusta. Kapan Yahudi menyebut Allah? Yang benar adalah Yahweh. Aduh, lu mau melintir-melintir sejarah Yahudi zaman sekarang yang gak ketemu lah titiknya. Enggak ada Yahudi menyebut Yahweh. Yahudi menyebut Hasem. Ya, atau Yod-Heh-Vah-Veh. Yahudi enggak menyebut Yahweh. Yang menyebut Yahweh itu adalah orang Kristen yang ngaku-ngaku Yahudi. Yahweh itu adalah sembahan pagan orang-orang Mesir kuno. Ngerti? Belajar lagi. Sorry, Anda ini gembel teologi, nggak gua butuhkan. Nah, lalu kenapa di dalam kitab Roh ada ceritanya Isa bin Maryam akan turun untuk menghakimi manusia di akhir zaman, mematakan salib dan bunuh babi? Woi, pakai otak kalau mau nyalin cerita yang benar. Oh, itu bukan turun dari surga, itu turun dari langit. Ya, belajar. Di dalam original teks kitabmu, Yesus itu disebutkan naik ke langit, Uranon. Ngerti? Uranon, bukan ke Paradiso, tapi Uranon. Belajar. Belajar itu penting, Gus. Jangan gila permanen. Dibantah Gus, dalam kitabmu Gus. Nggak usah celoteh omong kosong. Dibantah dong Gus, bahwa di dalam kitabmu yang mencontohkan menyembah Yesus itu adalah orang yang kerasukan roh iblis. Jawab, benar nggak tuh?